Saat ini, ada sekitar 600 anjungan lepas pantai di perairan Indonesia. 70% di antaranya sudah berumur lebih dari 20 tahun dan memasuki masa pasca produksi. Sesuai peraturan, anjungan ini wajib dibongkar untuk dikembalikan ke kondisi semula. Namun demikian, proses pembongkaran ini terkendala oleh faktor biaya dan kompleksitas birokrasi. Salah satu alternatif pembongkaran anjungan dengan memanfaatkan anjungan untuk kegiatan kelautan dan perikanan dengan metode rig to reef dan rig to fish farm. Berdasarkan studi, beberapa negara yang melaksanakan R2R sudah merasakan manfaat di mana ekosistem di sekitar anjungan tetap tumbuh dan terjaga. Sejak 2013, KKP dan KMOUC telah melakukan studi di platform Ataka dan Yakin, Kalimantan Timur, dan di ONWJ Jawa Barat yang meliputi bidang sosial, ekonomi, ekosistem, dan teknis. Kegiatan R2R memiliki 3 metode pelaksanaan, full toppled in situ, cut and toppled in situ, dan reefing ex situ. Untuk full toppled in situ dibagi menjadi 2 tahap. Pertama, bagian dek dipotong dan diangkut ke darat atau dipakai kembali di lokasi lain. Kedua, bagian jaket dipotong dan ditempatkan di dasar laut di sekitar anjungan dan dipantau perkembangan reef yang sudah ada. Sedangkan untuk metode cut and toppled in situ, langkah yang dilakukan hampir sama, namun pada bagian jaket dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan desain reef yang ingin dibangun. Untuk reefing ex situ, jaket yang sudah dipotong akan dipindahkan oleh barge kapal angkut ke lokasi reef yang lain. Lokasi reefing ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kejernihan air, arus laut yang membawa nutrien, makanan bagi terumbu karang, salinitas, dan suhu. Selain dapat memberikan manfaat ekologis bagi laut dan pertumbuhan ikan, terumbu karang juga bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan 1. Ekosistem terumbu karang sebagai tempat persediaan makanan, penelitian, dan obat-obatan. 2. Peningkatan jumlah biota laut dengan nilai ekonomi tinggi. 3. Konversi R2R akan mengurangi biaya pembongkaran. 4. Sebagai pelindung habitat dari penangkapan ikan yang merusak. 5. Dan daya tarik pariwisata dengan potensi devisa. Selain R2R, anjungan pasca produksi dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan atau R2F. Di Indonesia, KJA pertama digunakan di Danau Mundung, Jambi, tahun 1922. Sedangkan keramba terbenam telah dilakukan di sungai-sungai Jawa pada 1940 untuk budidaya gurame. KJA Offshore pertama berlokasi di pantai Pangandaran Barat dan Sabang Aceh yang berjarak 4 mil dari pesisir yang diaplikasikan pada kedalaman 50 meter dan tinggi gelombang 1,5 hingga 3 meter. Metode R2F menggunakan anjungan berdiri sebagai jangkar bagi keramba, jaring apung atau fish cage yang bersifat sementara yang dilakukan sebelum pemotongan. Ada 2 metode penggunaan R2F. Pertama, metode jaring floating di permukaan air. Dan kedua, metode submerge dengan keramba bawah air. Penggunaan 2 metode ini ditentukan oleh spesies yang akan dikembangkan serta kondisi ekosistem yang ada. Keunggulan metode R2F ialah 1. Kualitas dan mutu rasa ikan yang lebih baik karena dipelihara di dalam lingkungan gelombang dan kualitas air arus laut alami. 2. Pengurangan resiko eutrofikasi dan pencemaran limbah pakan dan kotoran. 3. Ikan juga terlindungi dari predator dan persaingan antar spesies. Untuk itu, agar pemanfaatan anjungan lepas pantai lebih efektif, maka diperlukan 1. Dibuatnya aturan pendukung, master plan, dan SOP R2R, R2F. 2. Peningkatan sosialisasi manfaat R2R dan R2F ke stakeholder terkait.